Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman ya, banyak di luar sana kalau seandainya sakit, batuk, flu ataupun sakit demam, langsung membeli obat sendiri di apotek ya, termasuk antibiotik. Nah, padahal ya tidak tahu kegunaan antibiotik, ya dosis antibiotik, efek samping antibiotik, jenis-jenis antibiotik itu ada banyak sekali. Nah, jadi kalau seandainya ini dilakukan, itu sangat berbahaya sekali ya bagi kesehatan teman-teman sendiri. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Ini penting ya. Jadi simak video ini sampai habis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya fakta penting tentang antibiotik. Nah, jadi harus benar-benar tahu. Jadi harus benar-benar biar teman-teman jadi waspada. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri ya, melawan bakteri supaya bakteri tidak tumbuh, tidak berkembang biak. Nah, walaupun seandainya teman-teman terinfeksi bakteri, jangan sembarangan menggunakan antibiotik karena banyak sekali jenis antibiotik. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman menggunakan antibiotik itu harus tepat ya. Misalkan infeksi ini ya obat antibiotiknya ini, infeksi itu obat antibiotiknya itu. Ya jangan sembarangan karena itu berbahaya. Jadi ada beberapa info penting ya tentang fakta antibiotik yang harus teman-teman ketahui. Di antaranya yang pertama, kapan tidak menggunakan antibiotik. Nah, jadi teman-teman, ya antibiotik itu kan digunakan untuk infeksi bakteri. Kalau seandainya teman-teman sakit akibat infeksi virus, ya tidak bisa menggunakan antibiotik. Kalau seandainya teman-teman sakit akibat infeksi jamur, ya tidak bisa menggunakan antibiotik ya. Jadi nggak semua penyakit itu dikasih antibiotik, itu salah. Nah, untuk tahu teman-teman sakitnya apa, kemudian diakibatkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur, ya, ataupun sebab lainnya, itu kan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dokter akan melakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, baru lanjut ke pemeriksaan penunjang. Nah, baru didiagnosa, kamu sakit ini, misalkan sakitnya demam tifoid, nah baru diberikan terapi ya, nggak langsung tiba-tiba sakit tanpa tanya-tanya, tanpa diperiksa, tanpa penunjang langsung kasih obat, itu nggak mungkin ya. Apalagi teman-teman ya, saya nih kayaknya flu dan batuk nih, langsung beli obat sendiri dan ternyata obatnya antibiotik. Nah, ini kan salah ya, salah jurusan. Nah, jadi lebih baik memang teman-teman berkonsultasi dulu ke dokter karena penting penggunaan antibiotik ini. Tidak boleh sembarangan. Nah, kalau seandainya teman-teman sembarangan menggunakan antibiotik, ini malah membuat teman-teman nanti terkena sakit akibat bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Nah, kalau seandainya kebal kan repot, dia nggak mempan lagi, dikasih obat ini nggak mempan karena dia sudah kebal. Nah, ini malah nanti lebih sulit lagi dalam pengobatannya. Yang kedua, infeksi selain bakteri tidak bisa menggunakan antibiotik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, antibiotik itu untuk melawan bakteri, untuk menyembuhkan penyakit yang diakibatkan bakteri. Kalau seandainya teman-teman terkena penyakit akibat virus, misalkan flu ya, kemudian juga disebabkan oleh virus lainnya ya. Nah, ini ya tentu akan diobati dengan antivirus. Nah, bukan malah diobati dengan antibakteri. Nah, begitu juga misalkan teman-teman terkena jamur, misalkan panu ya, kemudian juga kutu air ataupun penyakit jamur lainnya, ya tentu ini akan diobati oleh anti jamur ya, bukan bakteri ataupun antivirus. Jadi memang penting untuk mengetahui sebab sakitnya karena apa, penyebab teman-teman sakitnya karena terkena virus kah, bakteri kah, atau jamur kah, ataupun ada sebab lain. Itu penting ya untuk mengetahui obat apa sih yang akan diberikan. Jadi jangan misalkan teman-teman terkena demam tifoid ya, dikasih antivirus ya nggak mempan. Misalkan teman-teman terkena penyakit yang diakibatkan oleh virus, misalkan diare akibat
virus ya. Nah, kemudian teman-teman kasih antibakteri ataupun antibiotik, ya itu nggak mempan juga. Misalkan teman-teman terkena infeksi akibat jamur ya di telinga misalkan, dan dikasih obat antibakteri, ya nggak mempan, nggak sembuh, itu kan salah, malah nanti membuat sakitnya bertambah parah akibat ada bakteri yang kebal terhadap pengobatan. Nah, jadi memang penting dalam menggunakan obat itu ya jangan sembarangan. Yang ketiga, resistensi antibiotik. Nah, namanya saja sudah resistensi antibiotik. Ini maksudnya bagaimana? Resistensi antibiotik maksudnya bakterinya itu sudah beradaptasi ya, sudah mulai kebal terhadap antibiotik. Nah, misalkan teman-teman ya menggunakan antibiotik sembarangan, minum ya. Nah, kemudian bakterinya ya mungkin sebagian ada yang mati, sebagian ada yang beradaptasi. Beradaptasi ya, dia berkembang biak ya, berevolusi, istilahnya seperti itulah ya. Akhirnya berkembang biak, akhirnya hiduplah ataupun tumbuhlah bakteri-bakteri lain yang sudah kebal terhadap antibiotik tersebut. Nah, justru kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi antibiotik ini ya udah nggak mempan lagi ya, karena dia sudah kebal. Nah, karena dia sudah berevolusi ya, entah dia bagaimana caranya dia beradaptasi dengan antibiotik yang harusnya antibiotik itu untuk membunuhnya, malah dia bisa beradaptasi. Nah, justru ini kerugian. Jadi teman-teman memang harus tepat dalam menggunakan antibiotik, tepat dosis, tepat kapan digunakan ya, apa sih efek samping dan juga untuk terapi apa. Nah, kalau seandainya tidak seperti itu ya, resistensi antibiotik itu akan terjadi ya. Nah, apalagi teman-teman sering sekali ya, sakit dikit minum antibiotik, sakit dikit minum antibiotik, ini malah nanti akan menimbulkan kekebalan bakteri terhadap antibiotik. Nah, kalau seandainya ini terjadi, ya mau menggunakan antibiotik yang mana lagi ya, kalau seandainya kebal semua nanti. Nah, ini jangan sampai. Yang keempat, bagaimana sih kok bisa bakteri itu kebal terhadap antibiotik? Nah, jadi teman-teman ya, bakteri bisa kebal terhadap antibiotik itu ada banyak caranya ya. Yang paling umum itu adalah bakteri itu menetralisir antibiotik ya, supaya tidak berbahaya bagi dirinya. Yang kedua, bakteri memompa ya, supaya dia tidak terbunuh oleh antibiotik, ataupun bakteri bisa melindungi sisi luar dia supaya si antibiotik tidak bisa menyentuh ataupun mendekatinya. Nah, jadi seperti itu intinya ya, apapun caranya dia beradaptasi dengan antibiotik tersebut ya. Mungkin misalkan kelompok awal penggunaan antibiotik mati, sisa 1, sisa 2 ya. Yang 2 ini kan udah adaptasi, dia tahan terhadap antibiotik tersebut, berkembang biak. Nah, inilah yang ditakutkan. Yang kelima, gunakanlah antibiotik dengan tepat ya, ataupun dengan aman. Nah, jadi teman-teman ya, kita harus menggunakan antibiotik itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang aman ya, supaya tidak timbul resistensi, supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang justru berbahaya untuk kita yang awalnya tidak ya. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama itu teman-teman harus menggunakan antibiotik itu tepat jam dan tepat dosis ya, sesuai dengan anjuran dari dokter. Kemudian juga yang kedua, teman-teman harus tepat cara pemakaian, jadi sesuai dengan aturan pakai ya, jangan sampai salah ya dalam menggunakannya. Yang ketiga, ketika teman-teman sudah berobat, misalkan ke dokter A tetapi tidak ada perbaikan, nah itu bawa obatnya kembali ketika teman-teman berobat ke dokter tersebut ataupun ke dokter lainnya. Jadi obat yang lama itu harus dibawa. Kemudian kalau seandainya teman-teman berobat ke dokter dikasih antibiotik, itu ditanya, "Dok, saya kenapa dikasih antibiotik ini?" Ya, jadi harus ditanya ya. Jadi jangan diterima obat langsung saja ya. Itu harus ditanya ya. Jadi kita menambah wawasan, kenapa sih saya harus minum antibiotik? Sakitnya apa? Kemudian yang kelima, jangan meminum antibiotik yang diberikan orang lain. Misalkan ada tetangga ya, "Kemarin saya sakitnya sama seperti ini, minumnya ini, beli aja di apotik." Itu jangan ya, itu belum tentu cocok, belum tentu sama. Penyakit itu memang mirip-mirip tapi tidak harus sama ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dulu ya, baru diberikan terapi. Itu yang benar. Yang keenam, jika kondisi membaik ya, kalau seandainya antibiotiknya masih ada ataupun misalkan dokternya menyarankan 7 hari, 5 hari ya, teman-teman minum 2 hari saja ya.
Nah, itu sudah membaik, itu jangan dihentikan antibiotiknya. Nanti malah timbul resistensi terhadap antibiotik tersebut. Jadi memang penting untuk minum sampai habis ataupun minum sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian yang berikutnya, jangan paksa dokter untuk meresepkan antibiotik kalau teman-teman tidak disebabkan oleh bakteri penyakitnya. Misalkan nih, saya sering nih menemui pasien seperti ini. Misalkan dia sakitnya bukan karena bakteri. Dok, saya obatnya kok nggak dikasih antibiotik? Saya biasa minum antibiotik dok, kalau itu nggak sembuh. Nah, ini salah ya, jangan maksa dokter untuk meresepkan antibiotik kalau memang bukan disebabkan oleh bakteri penyakitnya. Nah, jadi jangan jadi dokter untuk diri sendiri ya, jadi jangan jadi pakar untuk diri sendiri. Biarkanlah yang ahlinya di bidangnya yang mengobati. Nah, jadi teman-teman memang ya harus tepat dalam pengobatan, penggunaan obat ya, semuanya juga harus sesuai aturan, karena kalau seandainya salah ya itu akan memberikan kesempatan terhadap bakteri tersebut untuk bisa resistensi, bisa kebal terhadap obat tersebut. Nah, jadi itu tadi ya fakta penting tentang antibiotik yang harus teman-teman ketahui. Bantu saya untuk mengedukasi tetangganya, bantu saya untuk memberikan informasi ini ke orang-orang sekitar teman-teman ya, supaya tidak sulit untuk menyampaikan informasi ini. Cukup di-share ya, cukup disampaikan ya, karena itu penting sekali. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.